Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengetahuan, pengalaman, dan berbagai macam informasi yang berada di Politeknik Bosowa. Nah, edisi kali ini kita sudah bersama salah satu alumni Politeknik Bosowa yang bekerja di Bosowa Energasindo. Mari kita sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa nih Kak? Aman puasa. Aman dong ya. Boleh disapa-sapa dulu penonton kita Kak. Halo dari Politeknik Bosowa. Saya Tri Agus, biasa dipanggil Upi. Saya angkatan kedua dari Politeknik Bosowa. Sekarang saya kerja di Bosowa Energasindo. Bosowa Energasindo. Oke. Kak Upi aja nih ya saya panggilnya ya. Kak Upi saja. Nama panggilan. Panggilan oke. Oke, Kak Upi. Saya kan mau tahu nih, Kak Upi dulu di Politeknik Bosowa sebagai alumni apa nih, dari prodi mana nih, Kak? Saya dari prodi Perawatan dan Perbaikan Mesin, alumni kedua. Tahun kedua ya? Ya, tahun kedua. Tahun kedua. Wih, luar biasa. Udah lama-lama banget nih Kak Upi ya? Sudah lama ditinggalkan. Sudah lama tinggalkan kampus ya, tapi masih cinta sama kampus dong? Alhamdulillah masih cinta. Alhamdulillah. Kak, boleh berbagi sedikit ini dong pengalaman Kak Upi selama di Politeknik Bosowa? Silahkan Kak. Terima kasih dari Politeknik Bosowa karena dari pelajaran yang sebelumnya saya pelajari bisa saya aplikasikan di kantor di Bosowa Energasindo. Termasuk salah satunya itu pengerjaan teknik. Jadi kita itu tidak kaget kalau masalah pekerjaan teknik karena memang awalnya kita kerjaan memang teknik dari Politeknik Bosowa, apalagi pernah PPI di Semen Bosowa Maros. Jadi pengalaman itu bisa diaplikasikan ke kantor di Bosowa Data Energasindo. Oke. Apalagi kan prakteknya itu di Politeknik Bosowa itu kan 70%, ya. 30% itu teori ya, jadi betul. memang kerjaan saya juga begitu, kebanyakan ke prakteknya sih, banyak sih ke kerjaan teknik dibanding teorinya. Teorinya. Ya, teorinya. Oh, jadi memang beberapa pelajaran yang Kak Upi dapatkan di Politeknik memang sangat berguna nanti di Bosowa Energasindo yang Kak Upi tempati sekarang kerja ya? Iya, betul, berguna sekali itu yang apalagi pengalaman PPI itu. Iya. Itu bisa saya dapatkan masalah-masalah teknik apa semua ya. Oke. Jadi selama di Politeknik Bosowa nih Kak Upi, pengalaman apa nih Kak Upi yang paling berkesan dengan Kak Upi? Pengalaman apa ya? Ya, pengalaman PPI paling pengalaman berkesan, PPI ya. PPI kan kalau nggak salah kita ini ya setahun ya? Ya, setahun. Setahun. Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Kak Upi dulu di Semen Bosowa waktu PPI atau di mana Kak? Kalau di prodi saya PPM itu semester 1 Iya. ada mungkin 2 minggu lah. Iya. 2 minggu di Semen Bosowa, semester 2 mungkin 1 bulan. Semester berapa itu? 3-4 ya pernah juga 3 bulan. Nah, di situ saya pernah dapat banyak pengalaman masalah teknik. Untuk masa PPI-nya saya kebetulan juga di Energasindo, PPI-nya 4 bulan dan 4 bulan jadi Bosowa Bandar Indonesia. Luar biasa. Jadi memang terbukti ya alumni Politeknik Bosowa setelah lulus langsung bekerja. Alhamdulillah. Terus Kak Upi, kenapa sih Kak Upi memilih masuk di Bosowa Energasindo? Kebetulan juga itu hari kan belum dapat kerjaan, masih menganggur 1 tahun. Apalagi kan saya lihat ada terbuka lowongan di Instagram kalau tidak salah itu, jadi saya coba. Apalagi kan saya pernah PPI di sana kan, jadi tidak terlalu bagaimana di sana. Saya coba daftar, alhamdulillah bisa diterima di sana. Alhamdulillah, jadi agak mulus ya jalannya ya, agak lumayan mulus nih Kak Upi. Apalagi kita dari alumni Politeknik Bosowa, jadi kita itu salah satu faktor bisa masuk di anak perusahaan Bosowa lah. Ya, berarti memang ya dari seluruh kampus-kampus yang ada, memang Politeknik Bosowa sangat menjanjikan ya. Misalnya kalau kita lulus, ada perusahaan anak Bosowa nih yang bisa kita tempatin, tapi kan tetap melalui proses. Ya, proses. Tetap ada proses ya. Setidaknya kan orang di sana kan tahu, ini dari Politeknik Bosowa, ya bisa dipilih lah. Ya, menjanjikan alumninya. Oke Kak, dari prodi perawatan dan perbaikan mesin ya. Di situ nih kan Kak Upi sekarang di Bosowa Energasindo. Dari situ ada nggak sih Kak pelajaran apa nih Kak yang Kak Upi pelajari yang Kak Upi
bisa terapkan di sana? Misalnya dari pelajaran-pelajaran mata kuliah dari dosen-dosennya kah atau apa? Kalau saya di sana sih lebih banyak ke prakteknya sih yang diaplikasikan ke kantor seperti fabrikasi-fabrikasi kan sebelumnya juga praktek juga di Semen Bosowa itu Maros itu fabrikasi pakai mesin fries, pakai mesin bubut. Jadi alat-alat di kantor itu bisa kan kalau ada kerusakan itu misalnya mau butuh fabrikasi, jadi kita bawa saja ke tukang bengkel fabrikasi, kerja segini ukurannya dan lain-lain gitu. Jadi masalah tekniknya itulah bisa nggak kaget lah kalau ada masalah tekniknya karena sebelumnya sudah ditahu. Sudah ditahu ya. Ibarat anak muda zaman sekarang nih mungkin sebutannya udah neneksnya lah. Oke. Berarti sudah banyak ya pengalaman Kak Upi di perawatan mesin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang Amel mau tahu nih Kak, di Bosowa Energasindo nih Kakak sebagai apa nih Kak jabatannya sekarang? Kalau saya di Energasindo saya sebagai staff purchasing. Staff purchasing. Pengadaan. Pengadaan. Pengadaan alat teknik dan lain-lain itu semua. Ceritain dong Kak sedikit pengalamannya selama di Bosowa Energasindo. Pengalamannya ya sama-sama biasa saja sih, cuma kekeluargaan bagaimana di sana kerjanya, support-supportnya semua di taman kerja di sana, kerja timnya bagaimana gitu. Jadi aman ya? Aman. Nah, kan yang saya mau tahu juga nih, bagaimana sih cara Kak Upi memanage waktunya Kak Upi selama berkuliah di Politeknik Bosowa? Apalagi kita tahu kan zaman dahulu kan anak-anak remaja, Kak Upi masih muda itu masih suka bermain, masih suka ini. Apa sih cara Kak Upi untuk memanage waktunya, terus bagaimana Kak Upi bisa memotivasi diri Kak Upi untuk terus bergiat belajar di Politeknik Bosowa? Apa ya? Mungkin karena tekniknya kali ya. Mungkin karena apalagi kan saya suka masalah teknik begitu. Jadi mungkin pelajaran itu yang buat bisa semangat. Oh ini praktek dibanding teori kan mulai agak bosan dibanding praktek. Praktek itu lebih lebih banyak ke pengalaman bisa merubah bisa membuat sesuatu itu. Kalau praktek bisa pengalaman kerjanya itu bisa diaplikasikan ke kantor nanti gitu. Kalau prakteknya kalau di kantor di kampus, makanya itu saya suka di kampus Politeknik Bosowa karena itu prakteknya 70% daripada teori 30%. Jadi kita memang kebanyakan di luar gitu. Kebanyakan kerjaan itu di luar dibanding di kantor di kelas begitu. Oke, nah untuk teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa nih, khususnya di PPM, nih ada satu alumni kalian nih yang sangat semangat bagaimana jalani praktikum yang di sana. Walaupun teori kayaknya masih agak ngantuk ya, mungkin. Kentara sih ya Kak ya. Oke Kak, berarti kan Kakak ini sudah punya banyak pengalaman di mesin, sudah ada pengalaman di Energasindo. Nah, saya mau lanjut nih di kunjungan industrinya nih. Kan setiap semester tuh kadang ada kunjungan industri ya Kak ya? Iya, ada. Yang paling Kakak rasa paling menarik nih kunjungannya kemana sih Kak? Kunjungan industri di Semen Bosowa. Di Semen Bosowa. Karena memang kita tiap minggu itu tiap tim itu biasa di rolling dan nanti di bagian workshop, nanti di bagian pengecekan apa semua itu. Kunjungan industrinya kunjungan industri, makanya kita nggak bosan juga karena kan kita sudah tahu juga di Semen Bosowa tentang dari ini kemana, dari mana kemana gitu. Tapi apa sih yang motivasi Kak Upi selain karena memang suka teknik? Apa yang motivasi Kak Upi untuk masuk di Politeknik Bosowa? Mungkin karena Bosowa sudah salah satu perusahaan terbesar ya di Makassar. Mungkin itu yang salah satu yang minat juga di Bosowa. Gitu ya? Iya. Oke. Kak, berarti boleh dong Amel mau ini cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman seru Kak Upi ya. Walaupun tipis-tipis sih Kak, bagaimana sih sebelum Kak Upi memasuki dunia kerja? Apa-apa sih yang Kak Upi terapin dulu ke diri Kak Upi sebelumnya biar adik-adik Kak Upi nih di Politeknik Bosowa pada tahu, oh ini loh yang harus saya terapin, ngikutin kakak alumni saya nih yang udah sukses nih. Silahkan Kak. Ya. Kalau awal pertama kerja sih yang utama itu pasti jam kerja harus tepat. Nggak boleh, bukan nggak boleh sih, maksudnya kalau bisa sebelum jam kantor kita sudah ada di kantor gitu. Dan begitu juga di Politeknik Bosowa kan jam ngampusnya juga sama dengan jadwal kantor.
jam berapa? Jam 8 sampai jam 4, jam 5 begitu. Iya. Itu sih. Jadi Kak Upi memang ini ya untuk memanage waktunya, untuk berbagi ke teman-teman itu memang harus disiplin waktu ya. Disiplin waktu. Itu kayaknya kunci yang paling utama deh Kak, disiplin waktu. Disiplin waktu. Apalagi awal baru masuk begitu. Iya. Harus betul disiplin. Harus betul disiplin. Iya, harus kuat ya. Harus kuat. Selain disiplin nih Kak, apa nih Kak dari pengalaman-pengalaman serunya Kak Upi yang bisa dibagi ke adik-adik kalian nih Kak? Adik-adik kita. Pengalaman-pengalaman ya itu sih kalau masalah kita kalau dalam kerjaan saya boleh. pengalaman itu Kak, seperti itu pengerjaan fabrikasi bilang bagaimana dibuat ini supaya agar cocok dengan alat ini begitu. Itu sih sama apa ya pengalaman apa ya tentang teknik-teknik lah. Pernah gak sih kakak ngerasa ada ini selama menjalani kuliah itu ada rasa-rasa aduh berat banget sih saya jalani ini kuliah, aduh kapan saya lulus, aduh kok ini ribet banget, ada nggak sih kak? Sempat ada sih di semester akhir karena kan itu tugas akhir, jadi makanya apalagi kita sering ketemu sama pembimbing, sedikit-sedikit revisi, jadi di situ mungkin agak ya agak anu lah di semester akhir itu. Agak berat ya. Agak berat di semester akhir. Dulu karena memang kita difokuskan untuk itu tugas akhir. Apalagi itu hari tugas akhir kan enggak seluruhnya fokus, kadang kita juga ada masuk pelajaran. Iya. Jadi kita enggak terlalu fokus juga di tugas akhir. Kak Upi masih ingat nggak tugas akhirnya tuh bikin mesin apa nih kak? Saya bikin mesin bending pipa. Jadi pipa? Ya, jadi alat yang bisa membekukan pipa besi hollow, ya itu. Itu. Ribet nggak sih kak buatnya? Lumayan ribet juga sih. Lumayan ribet ya. Karena kan butuh difabrikasi juga. Itu roll-rollnya bisa difabrikasi dulu supaya bisa itu besinya bisa masuk, bisa cocok gitu. Itu fungsinya untuk apa nih kak? Yang kakak bikin mesinnya? Untuk itu bengkok pipa, membengkokkan pipa. Bengkok. Ya. Hanya kasih bengkok pipa ya. Bengkok pipa sama besi hollow. Sama besi hollow. Jadi nggak perlu dipalu-palu gini. Ya nggak perlu. Jadi kan harus pakai mesin itu saja untuk membengkokkan. Jadi langsung bengkok. Yang penting jangan kedisiplinannya yang dibengkokkan ya. Gitu loh. Ya kak. Apalagi ini kan sekarang kita udah mau masuk tahun ajaran baru. Kita kan lagi membuka pendaftaran nih kak ya. Tahu nih ada adik-adik kakak nih bisa nih kakak beritahu ke penonton kita di Politeknik Boswa. Ayo gimana nih pengalaman-pengalaman serunya, apa-apa sih yang kakak rasa selama di PPM. Boleh dong kak sedikit berbagi sama teman-teman kita. Bagi adik-adik yang baru mau masuk ke jenjang kuliah, saya sarankan sih masuk ke Politeknik Boswa karena gitu yang serunya itu 70% praktikum, 30% teori. Jadi kita kebanyakan di lapangan begitu dibanding teorinya. Oke, banyakkan di lapangan ya, apalagi lapangan ya, bukan lapangan bola loh teman-teman ya. Di workshop. Di workshop, kata kerennya sih workshop ya. Iya. Jadi di workshop itu ada berbagai macam mesin ya. Ada mesin-mesin mulai dari prodi PPM, prodi listrik dan mekatronika ya. Oke. Kak ada nggak sih kak yang kakak rasa nih ya selama kakak ngikutin praktikum apa nih yang kakak paling suka? Praktikum pengelasan. Nah, kan kita baru-baru nih kak ada lomba produk pengelasan. Apakah mungkin pengelasan itu hanya kita ngelas bangku aja atau bagaimana kak? Enggak. Tergantung apa sih apa yang mau dibuat, apa yang mau diaplikasikan ke pengelasan itu. Kalau kakak sukanya buat apa? Bisa meja, kursi. Itu apalagi kan teman saya juga ada pernah juga praktik di kampus, pernah tinggal juga di kampus. Jadi itu banyak produk-produknya, banyak produk pengelasannya, termasuk kursi ranjang itu pernah juga dia buat. Kalau saya sih dulu buat yang di pembatas saf di Masjid 45. Iya, saya buat itu sama teman. Wah, ternyata Anda ya pengrajin tersebut ya. Luar biasa nih Kak Upi. Jadi memang rata-rata ini kayaknya semua hasil dari anak-anak Politeknik Boswa nih Kak. Iya. Bisa jadi hasil dari pekerjaan Politeknik Boswa bisa diaplikasikan di luar, bisa dibawa ke keluar, bisa dibuatkan juga usaha kalau mahir dalam pengelasan.
Oh iya, salah satunya nih ada mahasiswa kita nih yang sudah membuat pagar wisata. Ya, pagar wisata di Pantai Indah Bosowa. Nah, itu salah satu karya anak PPM loh, Kak. Oh, iya. Ya, alumninya itu kan kakak ya, alumninya kakak. Ya, ya mungkin dari pengelasan-pengelasan tersebut nih, Kak, kan kakak sekarang bekerja di Bosowa Energasindo, ya, sebagai bagian purchasing. Berarti praktikum-praktikumnya kakak apakah ada berpengaruh di sana Kak atau seperti apa dalam bidangnya kakak yang sekarang? Kalau pengelasan sih mungkin tidak terlalu berpengaruh. Saya lebih banyak ke fabrikasi sih. Ke fabrikasi. Membuat sesuatu seperti nipple, valve-valve-nya, chip valve-nya gitu. Nah, mungkin sebagian nih Kak ada yang belum tahu apa sih itu fabrikasi, seperti apa sih fungsi-fungsi fabrikasi, bisa dijelaskan dulu Kak. Mungkin banyak yang belum ngerti. Ya. Kalau fabrikasi sendiri itu sebenarnya alat seperti misalnya gear. Gear kan misalnya biasa kalau lama-kelamaan dipakai itu kan biasa aus, biasa pecah. Nah, yang pecah itu diperbaiki, dilas, ditambahkan dilas, ditambahkan daging lah istilah kata di tukang workshopnya, tukang bubutnya. Jadi dilas dan nanti dibuatkan lagi gear baru gitu. Yang misalnya jadi ada kalau kerusakan, kalau ada aus, nah baru diperbaiki di fabrikasi. Di fabrikasi. Ya. Dan itu kayaknya pelajarannya kakak banget ya, fabrikasi. Iya, fabrikasi. Kesukaan banget ya, favorit. Nah, selain itu apa lagi nih Kak yang kakak bisa terapin di Bosowa Energasindo? Apalagi ya? Mungkin tuh ada pengalaman baru mungkin yang kakak dapatkan selama bekerja di Bosowa Energasindo? Mungkin kalau pengalaman pasti ada pengalaman baru seperti kayak sering ke alat-alat baru yang kita tidak tahu sebelumnya, kan tidak semua alat itu sama semua di mesin gitu. Ada alat khusus, memang ini tidak boleh sembarangan dipakai, ada oli khusus, ada pelumas khusus begitu. Gitu ya Kak ya. Jadi memang kalau di processing ini kakak memang sudah jadi bagian separuh hidupnya kakak nih. Iya. Sudah berapa lama Kak kerja di Bosowa Energasindo Kak? Alhamdulillah bulan depan itu sudah 4 tahun. Alhamdulillah, udah lama ya Kak ya? Sudah lama, lumayan. Sudah lama lumayan. Apa nih yang memotivasi kakak ini untuk terus bekerja nih Kak? Ada nggak sih Kak yang memotivasi kakak? Ya pasti sih keluarga juga. Oh keluarga rupanya. Oleh sudah berkeluarga. Makanya itu selalu fokus semangat bekerja mencari nafkah gitu. Buat anak dan istrinya. Buat anak dan istri. Luar biasa nih. Jadi buat teman-teman nih harus ikutin jejak kakak Upi ya. Harus ikutin jejak kakak Upi nih. Jangan disia-siain nih pengalaman-pengalaman yang dibagi oleh Kak Upi. Iya Kak, kan kita sudah bahas tentang pengalaman-pengalaman kakak selama di Politeknik. Sudah bahas untuk di Bosowa Energasindo. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kakak rasa itu dulu kakak ingin lakukan gitu, tapi kakak nggak bisa lakukan. Mungkin di kampus, mungkin seperti wah kakak mau sekali buat ini, tapi kakak belum bisa ngelakuin. Ada nggak sih Kak? Belum apa ya? Coba diingat-ingat dulu deh Kak. Agak lumayan lama nih. Mungkin lebih ke mana ya? Buat sesuatu yang bisa berguna di kantor sih sebenarnya. Seperti apa ya? Saya lupa ya. Mungkin kalau masalah tekniknya sih bisa ke membuat motor begitu. Kayak gitu ya? Iya, motor kan apalagi kan banyak bahan-bahan bisa yang dibuat dari motor, banyak alat bisa dibuat dari motor, mesin-mesin bekas begitu juga bisa. Kalau kayak gituan Kak, apakah bisa kolaborasi dengan prodi-prodi lain nggak Kak? Bisa dari prodi listrik, mekatronik bisa. Prodi listrik bisa dari listriknya, mekatronik bisa dari kontrolnya, bisa. Bisa jadi masing-masing punya ini ya Kak? Masing-masing punya punya tersendiri dia bagiannya, masing-masing punya bagian. Jadi kalau PPM bagian mesin-mesinnya, bisa mesin-mesinnya, bisa rangkanya, bisa semua. Kalau mekatronika bisa dari kontrolnya, apalagi kalau mau dikasih remote atau apa dari kontrol jauh bisa. Listrik, kalau kelistrikan bisa dari lampu-lampunya gitu ya. Listrik-listriknya, rangkaian listriknya gitu. Agar nggak mati lampu kali ya. Karena kan harus punya lampu, ada listriknya gitu. Iya, harus pakai listrik dong Kak. Kan nggak mungkin pakai lilin dong Kak di situ. Oke, berarti memang ya selama di Politeknik kakak nggak ada nyanyain sedikit pun pelajaran-pelajaran yang kakak hadapi ya? Iya. Tidak ada.
sama sekali ya Kak ya? Iya. Wah luar biasa nih. Mahasiswa teladan nih rupanya depan saya nih. Wah saya jadi insecure nih Kak nih. Kakak ini sudah jadi mahasiswa teladan. Oke. Apalagi sekarang kan kakak tadi kan pernah bilang sempat nganggur setahun. Ya sempat nganggur setahun. Sempat nganggur setahun. Kenapa nih? Apa sih yang buat kakak ini? Tiba-tiba kan biasanya kalau anak-anak muda itu kan kalau nganggur ya, sudah nganggur, giliran mau cari kerja tuh kayaknya mungkin agak males. Aduh, saya nyaman deh begini. Apalagi mungkin dapat suntikan dari orang tua ya. Iya. Kalau kakak Upi ini apa nih Kak? Kalau saya sebelumnya sih sempat jadi kayak freelance begitu, sempat jadi foto atau apapun itu, sempat itu tidak kerja sebelum satu tahun sebelum kerja, sebelum saya dapatkan info tentang loker. Jadi saya coba loker, daftar, ya, alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Berarti memang dari Kak Upinya sendiri dulu ya mungkin yang masih mau rehat sejenak dulu ya selama setahun ya? Iya, rehat dari mungkin karena belajar terus selama berapa tahun itu mungkin butuh refreshing dulu 1 tahunnya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kita daftar di Bosowa Energasindo. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada selama di Politeknik dapat diterapkan di tempat Kakak Upi bekerja. Betul. Luar biasa. Oke Kak Upi, nggak dirasa ya kita ini sudah berbincang lama banget nih Kak Upi. Saya berharap nih Kak Upi nggak bosan nih ya main-main ke podcastnya Politeknik Bosowa. Nanti next nih Kak Upi harus main lagi nih Kak. Kita bahas lagi nih yang lebih-lebih menggemaskan dan lebih-lebih menggregetkan. Oke Kak Upi? Oke. Oke, mungkin Kak Upi ada sedikit yang mau disampaikan Kak di teman-teman Politeknik Bosowa, silahkan. Halo dari teman-teman dari angkatan kedua PPM, terkhususnya PPM. Apa kabar? Lama tidak jumpa. Siapa tahu punya waktu untuk ngumpul-ngumpul lah. Reuni lah. Adakan reuni lah. Ya, adakan reuni. Oke, luar biasa. Oke. Hari ini kita mendapat satu pelajaran dari Kak Upi, yaitu kita harus punya motivasi untuk diri kita sendiri. Jadi jangan mau menyerah, tetap kejar impian Anda agar bisa seperti Kakak Upi yang ada di depan kita saat ini. Oke, terima kasih Kak Upi atas kedatangannya hari ini di podcast Education Talk Politeknik Bosowa. Untuk teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa dan di luar Politeknik Bosowa, Amel pamit undur diri. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.